Selamat sore sahabat Memorandum, bersama saya Dian Maulida. Kali ini redaksi Memorandum menyajikan publik kota kita. KNPI minta Dewan Jatim tanda tangan petisi tidak korupsi. Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Timur demo di gedung DPRD Jatim. Mereka mempertanyakan alur dana hibah. Peserta aksi menilai dana hibah masih bermasalah. Karena itu, anggota Dewan Jatim didesak menandatangani petisi untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Masa aksi juga mempertanyakan kasus dana hibah yang menyeret politisi Partai Golkar, Sahat Tua Simanjuntak tidak terulang kepada anggota DPRD Jatim lainnya. Masa aksi membeber spanduk panjang berisi petisi dan meminta anggota DPRD Jatim tanda tangan dukungan melawan korupsi di depan pintu gerbang gedung Dewan Jatim. Demonstran kemudian ditemui anggota DPRD Jatim dari fraksi PKS, Hanura, dan PBB, Matur Husairi, dan anggota fraksi Nasdem Muhammad Azhari. Korlap aksi Nur Syamai menyampaikan kasus OTT terhadap wakil rakyat akhir Desember 2022 lalu mencederai kepercayaan rakyat. Merugikan rakyat Jawa Timur. Kita hanya blokir jalan sebentar aja belum sampai menit bilang mengganggu kepentingan umum. Nah ini dana hibah kepentingan umum. Ya mobil DPR pergi pengain bom. Kalau mobil boleh parkir di jalan. Sementara itu, Wildan peserta aksi lainnya menyampaikan kasus OTT terhadap DPRD Jatim mendorong agar wakil rakyat untuk bersih dari tindak pidana korupsi. Anggota DPRD Jatim asal fraksi PKS Hanura PBB, Matur Husairi, menyebutkan dirinya tidak takut dengan permintaan aktivisi KNPI Jatim untuk tanda tangan petisi bersih dari korupsi. Dia mengatakan siap, tapi tidak bisa memaksa anggota DPRD Jatim lainnya untuk tanda tangan. Kalau hanya petisi, ayo, asalnya siap, sudah. Kalau hanya di situ, tapi yang lain saya nggak jamin ya. Saya nggak jamin. Kalau itu mungkin dengan bisa datang ke fraksi masing-masing karena fraksi itu punya anggota. Nah kalau kami ini beda fraksi, bahasa itu saya di PKS, Hanura, dan PBB, kami siap. Sebelumnya, pertengahan Desember 2022 lalu, Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak, terjaring OTT KPK dengan kasus dugaan ijon dana hibah. Sementara, peserta aksi di luar gedung DPRD Jatim menutup 3 pintu DPRD Jatim. Mereka menghadang wakil rakyat seusai sidang paripurna Senin untuk ikut tanda tangan petisi. Sahabat Memorandum, penyegelan sekolah menodai predikat Surabaya Kota Layak Anak. Penyegelan sekolah dasar dan madrasah Ibtidaiyah Cokro Aminoto di Jalan Petukangan menodai dunia pendidikan. Selain itu, penyegelan juga menodai Surabaya yang baru saja mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Data, Komunikasi, dan Litbang Lembaga Perlindungan Anak Jatim, Muhammad Isa Ansori. Menurut dia, apa yang dilakukan Pemkot sebagai presiden buruk yang terjadi di dunia pendidikan. Menurut saya gini, harus dibedakan ya kan antara lembaga pendidikan yang sifatnya sosial dengan hal-hal yang sifatnya bisnis. Nah, dalam konteks lembaga pendidikan Cokro Aminoto ini kan hampir sudah 50 tahun ya, lebih lembaga ini melakukan aktivitasnya dan itu dimanfaatkan oleh warga sekitar. Sehingga menurut saya begini, tindakan penyegelan ini saya kira akan menimbulkan kesan bahwa pemerintah kota Surabaya sangat
sangat tegas di satu sisi ya kan, tapi tidak tegas di sisi yang lain. Kalau bicara IMB, apakah semua bangunan yang ber-IMB, yang tidak ber-IMB itu kemudian disegel, atau semua lembaga pendidikan yang tidak punya izin itu kemudian disegel? Nah, menurut saya jangan sampai terjadi seperti itu. Sehingga harapan saya kepada wali kota terutama, apalagi wali kota ini kan sudah menegaskan Surabaya kota humanis, kemudian Surabaya ini baru saja menerima penghargaan kota layak anak, sehingga menurut saya tindakan penyegelan dan kemudian anak-anak terlantar ya kan, pendidikannya ini sebenarnya menodai apa yang disebut sebagai Surabaya kota layak anak. Isa menegaskan, Pemkot harus bisa membedakan antara lembaga pendidikan yang sifatnya sosial dengan hal-hal yang sifatnya bisnis. Penyegelan yang dilakukan Pemkot menurut Isa bakal menimbulkan kesan yaitu tegas di satu sisi, namun tidak tegas di sisi lain. Isa mempertanyakan terkait IMB yang menjadi persoalan penyegelan sekolah. Kata Isa, apakah semua bangunan yang tidak ber-IMB disegel atau semua lembaga yang tidak punya izin kemudian disegel? Upaya-upaya solusi itu sudah direspon oleh pemerintah kota. Beberapa saya kalau membaca dokumen-dokumen yang ada, pihak yayasan, sekolah itu sudah diajak rapat, sudah dengan lurah, sudah dengan camat, kemudian juga sempat juga dengan dinas terkait ya, dengan terkait. Saya yakin Pak Wali juga sudah memahami, sudah membaca dinamika persoalan yang ada, dan setahu saya dan saya juga yakin Pak Wali punya kepedulian terhadap anak-anak, punya kepedulian juga terhadap pendidikan. Oleh karena itu kita doakan bersama. Jadi mungkin masih ada hal-hal yang tampaknya masih harus diambil sebuah langkah yang tepat gitu ya. Jadi ini yang saya kira kita punya semangat yang sama lah, prasangka baik yang sama bahwa solusi yang terbaik sekolah akan diambil. Sahabat Memorandum, demikian berita kota kita hari ini kami laporkan.